Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Eka Fitria Suprihatin dari UPBJJ Taiwan, Prodi Manajemen semester 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Tokoh ahli ekonomi yaitu Keynes berpendapat bahwasannya pengeluaran seseorang untuk konsumsi dipengaruhi oleh pendapatannya. Fungsi konsumsi menggambarkan hubungan antara tingkat konsumsi dengan pendapatan. Secara sistematis dirumuskan sebagai berikut. C sama dengan A ditambah B kali Y, atau C sama dengan F dalam kurung Y, di mana A lebih besar dari 0 dan B juga lebih besar dari 0. Keterangannya, C adalah pengeluaran untuk konsumsi, A adalah besarnya konsumsi pada saat pendapatan 0, sedangkan B disebut sebagai MPC atau kecenderungan mengkonsumsi marginal, dan Y adalah pendapatan. Fungsi tabungan adalah suatu fungsi yang menggambarkan hubungan antara tingkat tabungan dengan pendapatan. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. S sama dengan min A ditambah dalam kurung 1 min B dikalikan Y, atau Y sama dengan C ditambah S, di mana S adalah tabungan, A adalah konsumsi yang harus dipenuhi saat tabungan 0, sedangkan 1 min B sama dengan MPS atau kecenderungan menabung marginal, Y adalah pendapatan, dan C itu sendiri adalah konsumsi. Keseimbangan tingkat konsumsi terjadi jika semua pendapatan habis dipakai untuk konsumsi, atau dapat dirumuskan Y sama dengan C. Untuk lebih memahami materi terkait dengan fungsi konsumsi dan fungsi tabungan, mari kita bersama-sama memahami contoh di bawah ini. Diketahui bahwa fungsi konsumsi ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 10 ditambah 0,75Y. Maka ditanyakan A. Fungsi tabungannya, B. Besarnya konsumsi saat tabungan sama dengan 0, dan C. Gambarkan grafik fungsi konsumsi dan fungsi tabungannya. Baiklah, untuk menjawab soal yang di atas, maka langkah yang pertama adalah kita harus mengetahui rumus fungsi tabungan. Rumus fungsi tabungan yaitu S sama dengan Y min C. Nilai C sudah diketahui dari soal di atas, jadi kita tinggal memasukkan ke dalam rumusnya. S sama dengan Y min dalam kurung 10 plus 0,75Y. S sama dengan Y, kita keluarkan dari kurung, min 10 min 0,75Y. Jadi S-nya ketemu min 10 plus 0,25Y. Untuk menjawab soal yang B, pada saat tabungan 0, caranya dari nilai S yang diketahui tadi, kita tulis S sama dengan min 10 plus 0,25Y. S-nya 0 sama dengan min 10 ditambah 0,25Y. 0,25Y berada di ruas sebelah kanan. Kita geser ke ruas kiri, dari tanda positif juga berubah menjadi tanda negatif, menjadi min 0,25Y sama dengan min 10. Y sama dengan min 10 dibagi min 0,25. Jadi nilai Y-nya sama dengan 40.
Maka besarnya konsumsi saat tabungan sama dengan 0, Y sama dengan C adalah 40. Untuk menggambar grafiknya, langkah pertama kita membuat garis mendatar, diberi lambang Y, artinya pendapatan, dan garis tegak lurus, diberi lambang C, S, artinya konsumsi, tabungan. Kemudian, kita memasukkan nilai pendapatan yang sudah kita cari tadi, yaitu angka 40 pada garis Y. Dari nilai Y sama dengan 40, kita buat garis putus-putus ke atas sampai garis itu berpotongan dengan garis konsumsi. Cara mencari garis konsumsi dari persamaan C sama dengan 10 ditambah 0,75Y, yaitu mencari angka 10 pada garis tegak lurus. Dari angka 10 tersebut, kita tarik garis ke atas menuju garis Y. Dan inilah yang disebut sebagai garis konsumsi. Sedangkan perpotongan garis konsumsi dengan garis impas disebut titik impas. Dalam matematika, lambangnya huruf E. Dan untuk mencari garis impas, yaitu dengan membuat garis putus-putus dari angka 0 sampai berpotongan dengan garis konsumsi. Langkah terakhir, kita menentukan garis fungsi tabungannya. Karena angka dalam fungsi tabungan berbentuk negatif, maka pasti berada di bawah 0. Selanjutnya, kita mencari nilai min 10 pada garis tegak lurus sampai garis itu berpotongan dengan garis Y. Garis inilah yang merupakan fungsi tabungannya, yaitu S sama dengan min 10 ditambah 0,25Y. Untuk mengetahui simbol huruf pada grafik di atas, mari kita simak penjelasan di bawah ini. A sama dengan perpotongan antara fungsi dengan sumbu vertikal C. C sama dengan Y disebut garis impas. E sama dengan titik impas, yaitu perpotongan antara garis konsumsi dengan garis impas di mana S sama dengan 0. YE besarnya pendapatan yang hanya untuk konsumsi. Demikianlah penjelasan dari saya tentang fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.